Oke, kita masuk ke materi mengenai sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang keempat yang nggak kalah penting dari diagram yang disediakan oleh UML. Minggu pertama kita sudah belajar use case diagram, ditambahkan dengan use case dokumen. Minggu kedua kita belajar mengenai activity diagram. Minggu ketiga kita belajar mengenai class diagram. Minggu keempat kita belajar mengenai advanced class diagram. Nah, sequence diagramnya adalah diagram yang keempat, ya, di mana dia bertujuan untuk memberikan gambaran detail mengenai proses-proses yang terjadi di aplikasi secara runutan atau secara berkesinambungan. Ya. Tolong dibedakan dengan activity diagram. Activity diagram memang menggambarkan urutan langkah ya, mengenai suatu alur kejadian. Nah, alur kejadian di activity diagram ini tidak melulu berdasarkan sistem. Bisa juga aktivitas yang dilakukan antar manusia atau antar sistem atau ya di luar sistem. Sedangkan di sequence diagram ini murni dilakukan di dalam sistem. Jadi sequence diagram ini lebih spesifik untuk dipergunakan oleh sistem. Nah, sequence diagram juga nanti akan berkenaan dengan time, ya, waktu, ya, serta akan berurusan juga dengan yang namanya pesan atau message. Ya, dua hal ini yang nanti harus dipahami dalam membuat sebuah sequence diagram. Tentu saja sequence diagram karena dia merupakan diagram keempat, dia tidak bisa dibangun sebelum diagram sebelumnya itu dibuat. Jadi untuk membuat sequence diagram pastikan ada use case, pastikan Anda punya activity, pastikan Anda juga punya class. Baru Anda bisa membuat sequence diagramnya. Oke. Di materi ini kita akan membahas mengenai ada pendahuluan, tujuan, komponen, simbol, istilah, jenis-jenis sequence diagram, contoh, serta nanti akan ditutup dengan studi kasus. Seperti biasa untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan daripada sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Sequence diagram diharapkan dapat menggambarkan interaksi yang terjadi antara objek di dalam dan di sekitaran sistem. Nah, di dalam dan di sekitar sistem, di mana ya, di dalam sequence diagram juga melibatkan pengguna dan juga melibatkan UI atau display form. Nah, cara interaksi di sini itu menggambarkan alir message yang berpatokan terhadap waktu. Artinya terhadap waktu apa? Artinya ada sequence, ada suatu urutan kejadian dari suatu pesan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Artinya nanti pasti ada urutan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Jadi di sini
lebih jelas mengenai urutan waktu kejadian. Nah, di dalam sequence diagram ini juga memiliki dimensi. Ya. Dimensi yang dimiliki adalah dimensi vertikal, di mana dimensi ini mewakili waktu, dan dimensi horizontal, di mana ini mewakili objek-objek yang terkait. Artinya apa? Ini adalah dimensi horizontal, vertikal, ya. Dan ini adalah dimensi horizontal. Jadi objek-objek yang terkait diwakili oleh dimensi ini, sedangkan waktu akan diwakili oleh dari atas adalah waktu paling awal, paling bawah adalah waktu paling akhir. Ya. Dan sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk menggambarkan respon dari sebuah event atau kejadian, di mana skenario tersebut menghasilkan suatu output tertentu. Jadi nanti akan menggambarkan suatu input, dia diproses, dan nanti akan menghasilkan sebuah output. Dan karena ada input, itu pasti akan selalu diawali dari sesuatu yang menjadi pencetus atau trigger daripada aktivitas tersebut. Proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan juga output apa yang akan nanti dihasilkan. Jadi ini proses yang terjadi secara internal serta output apa yang akan dihasilkan. Penekanan selanjutnya mengenai sequence diagram adalah diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Karena ini memperlihatkan tahapan demi tahapan apa yang harusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam sebuah use case. Use case itu yang bentuknya lingkaran ini. Ini use case, ini aktor. Jadi, sequence diagram menggambarkan kejadian yang ada di dalam sebuah use case. Jadi, misalkan kalian memiliki 3 buah use case di dalam use case diagram, maka paling tidak nanti kalian akan membuat sebanyak 3 buah sequence diagram untuk menjabarkan proses apa saja yang terjadi di dalam masing-masing use case. Dan saya tidak tahu nanti di materi proyek ya, apakah kalian diminta untuk membuat analisa dan desain, dan jika kalian diminta untuk membuat analisa dan desain, seharusnya nanti sequence diagram juga akan dibuat. Ini adalah waktu yang tepat atau mata kuliah yang tepat untuk Anda mempelajari mengenai bagaimana membuat desain aplikasi yang baik. Nah, tujuan daripada use case diagram adalah untuk memperlihatkan interaksi, tadi sudah dijelaskan, antara objek dalam suatu perintah yang berurut. Ya. Kata kuncinya ada di sini, berurut. Karena dia berrelasi dengan waktu, serta karena dia memiliki kata kunci yang berurut, tentu saja tujuan utamanya adalah mendefinisikan urutan kejadian sehingga dari sebuah input lantas diproses dan menghasilkan sebuah output. Ini harapannya bisa digambarkan dengan jelas oleh sequence diagram. Yang tadi saya sudah sampaikan, ini akan mirip dengan activity diagram, tetapi tidaklah sama dengan activity diagram. Kenapa dia mirip? Karena dia menggambarkan alur kejadian sebuah aktivitas. Ya. Dia juga lebih detail dalam menggambarkan alir data, termasuk data atau behavior yang dikirim ataupun yang diterima. Ya. Tetapi activity diagram tidak serinci daripada, sequence diagram tidak seperinci activity diagram, di mana di dalam activity diagram dia mampu untuk menjelaskan
algoritma looping maupun branching. Sedangkan di sequence diagram tidak menggunakan atau tidak berfokus terhadap algoritma. Dia berfokus terhadap timing, urutan waktu, serta message dan outputnya dari message tersebut. Komponen-komponen yang akan komponen-komponen yang sering dipergunakan di dalam sequence diagram, salah 4-nya adalah aktor, yang kedua adalah interface. Aktor ini bisa aktor dalam sebuah use case ya. Ini bisa menjadi komponen. Yang kedua adalah interface ataupun boundary ya. Interface nanti akan diwakili oleh sebuah simbol atau bisa juga yang lainnya atau sebuah kelas juga bisa ya. Dan dia juga bisa berupa sebuah fungsi atau kontrol ya, di mana nanti akan diwakili oleh sebuah simbol yang lain seperti ini. Dan yang keempat adalah nama table atau entity. Ini tadi yang seperti saya gambarkan. Di mana nanti di dalam table atau entity memiliki dua bagian. Yang pertama adalah objeknya, dan yang kedua adalah kelasnya. Nah, ini adalah salah 4 komponen yang menjadi entitas atau pengguna di dalam sequence diagram. Nah, selanjutnya ada lagi simbol-simbol ya. Tadi adalah entitasnya. Nah, sekarang simbol yang dipergunakan untuk mewakili aktor ya. Dia menggunakan simbol yang sama dengan use case, di mana aktor ini sama definisinya seperti di use case, bisa berupa orang, bisa berupa sistem, atau juga bisa berupa abstraksi ya. Tergantung dari definisi yang kalian sudah jabarkan. Nah, yang kedua, untuk menggambarkan entity class bisa digambarkan seperti ini, di mana dia bertujuan untuk menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, boundary class atau yang biasa disebut dengan UI atau form. Ini mewakili suatu tampilan dari sebuah aplikasi, baik itu berbasis web ataupun berbasis aplikasi Windows ataupun iOS dan segala macam. Nah, yang keempat, ini untuk mewakili control class, di mana control class ini biasanya merupakan bagian daripada sebuah penghubung antara boundary dengan table. Nah, ini biasanya ini adalah sebuah kelas di mana dia kelasnya itu biasanya kita sebut dengan kelas controller. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, yang kelima, ini yang nggak kalah penting, adanya sebuah timeline atau lifeline ya. Nah, lifeline ini menandakan bahwa suatu siklus proses itu terjadi selama adanya input dan output. Nah, ketika digambarkan seperti ini, itu menandakan ini adalah satu siklus yang sama. Oke. Akan berbeda halnya ketika tidak ada lifeline. Bila seperti ini, maka antara panah yang satu dengan panah yang kedua itu tidak memiliki siklus yang sama. Artinya, ini tidak memiliki ketergantungan. Nah, jika Anda menggunakan lifeline seperti ini, itu artinya ini memiliki ketergantungan. Nah, yang keenam, ya, simbol yang nggak kalah penting yaitu simbol message. Nah, message di sini itu menggambarkan pesan, di mana pesan ini bisa berupa value atau data, bisa juga berupa metode. Oke, ini adalah simbol-simbol yang
sering dipakai di dalam sequence diagram. Oke. Misalkan kita punya yang namanya partisipan. Partisipan ini merupakan objek atau entitas yang bertindak di dalam sequence diagram. Nah, partisipan ini memiliki suatu aktivitas di mana aktivitas tersebut mengirimkan pesan yang berupa komunikasi antar objek partisipan. Ya. Seperti yang tadi sudah dijabarkan, ada dua garis, yang pertama vertikal dan yang kedua horizontal. Vertikal itu adalah menggambarkan waktu, dia berurutan berdasarkan waktu, sedangkan horizontal berdasarkan objek yang bereaksi atau beraksi. Nah, selanjutnya untuk nama objek ataupun kelas itu bersifat opsional. Tadi yang tadi saya gambarkan, sebuah objek atau sebuah kelas, sebuah entitas itu bisa memiliki, idealnya memiliki dua bagian ya. Ini adalah objek, ini adalah kelas. Oke. Tetapi ada sesuatu, terkadang Anda tidak tahu objeknya apa, maka Anda bisa menuliskan kelasnya saja. Atau Anda juga bisa mendefinisikan seperti ini. Artinya ini adalah di luar sistem adalah seseorang yang melakukan sesuatu terhadap sistem. Nah, tetapi jika seperti ini berarti objek di dalam sebuah sistem. Selanjutnya, ada daftar istilah, partisipan ini bisa berupa objek, lifeline tadi menggambarkan daur hidup, activation adalah suatu titik di mana sebuah objek memulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence dan dia ditandai dengan sebuah bar. Nah, untuk urutan waktu, untuk time itu sendiri atau waktu, ini merupakan elemen penting dalam sequence diagram. Dan yang harus diingat, konteks waktu di sini adalah urutan, bukan durasi. Durasi itu bukan berapa lama proses ini terjadi, jadi bukan berapa menit atau berapa detik, tidak, tetapi ini lebih ke urutan pekerjaan. Ini adalah urutan yang pertama, ini adalah urutan yang kedua. Lebih berfokus kepada itu. Sedangkan kembalian atau return itu merupakan sebuah output ya, di mana dia merupakan hasil dari sebuah operasi, tetapi terkadang tidak perlu juga kita menuliskan output tersebut. Jadi output itu bersifat opsional, tetapi akan lebih baik jika ditulis. Tapi jika tidak mau ditulis juga tidak apa-apa, tetapi kembali lagi untuk clarity atau kejelasan, maka akan lebih baik jika hasil tersebut ditampilkan. Oke. Sequence diagram itu akan menggambarkan urutan interaksi antar objek ketika suatu use case dieksekusi. Nah, sehingga sebaiknya sequence diagram adalah sebuah use case. Ada kalanya dalam membuat sequence diagram ini Anda menggunakan metode programming yang bersifat MVC atau model view controller, ya. Di mana nanti model akan mewakili entitas, view akan mewakili UI atau boundary, dan controller akan mewakili control method. Di mana nantinya view atau boundary akan berinteraksi langsung dengan user atau berinteraksi langsung dengan aplikasi yang lain. Controller adalah suatu kelas interaksi antara sebuah tampilan UI dengan entitasnya. Dan entitas adalah tempat untuk menyimpan data. Oke. Sebagai contoh, misalkan ya, ini contoh yang paling sederhana. Kita punya kasir. Ya, ini use case diagram
Misalkan create customer. Di dalam use case kita itu punya seperti ini. Ini ada clerk atau kasir ya. Nah, si clerk ini di dalam use case-nya akan seperti ini, tetapi ketika kita menjabarkan use case-nya, maka bagaimana sih caranya si customer itu membuat kasir? Nah, itu akan kita jabarkan. Pertama, si kasir ini akan menekan perintah dan dia akan mengirimkan sebuah metode. Metodenya adalah create new customer. Create new customer ini dimiliki oleh sistem. Selanjutnya, si customer ini akan melakukan pemberian nilai. Ya, nilainya adalah nama, alamat, dan nomor telepon misalkan. Lantas selanjutnya dia menekan save. Ya. Sehingga ketika ini sudah selesai dilakukan, maka akan keluarlah output yang berupa customer ID, name, address, dan phone. Oke. Jadi ini yang paling sederhana. Nah, ini adalah output, ini adalah input. Input digambarkan dengan menggunakan tanda tegas, ya, garis tegas atau garis solid. Ya. Sedangkan output digambarkan dengan garis putus-putus atau dotted line. Ini contoh yang paling sederhana, di mana kita hanya memiliki dua buah objek atau dua buah entitas. Ya. Nah, seperti yang Anda lihat, karena dia berdasarkan urutan, maka urutan kejadian di dalam perintah ini adalah ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 merupakan output. Oke. Selanjutnya, contoh yang agak sedikit advance ya, atau sedikit rumit, ya, seperti ini. Ini masih sama. Ini adalah aktor clock tadi. Oke. Ini adalah view layer class. Ini adalah controller class, dan ini adalah data access layer class. Oke. Urutan kejadiannya ya adalah pertama si customer ini mengakses main menu. Oke. Di dalam main menu si kasir ini menjalankan perintah create new customer. Lantas dari perintah create new customer ini, si main menu akan mendisplay customer form. Ketika customer form sudah terdisplay, selanjutnya si clerk akan melakukan pemberian nilai, nama, alamat, serta nomor telepon. Oke. Nah, ketika nama, alamat, nomor telepon ini sudah diberikan, jadi ini kalau bisa digambarkan, ada sebuah menu, ya, ada sebuah menu, ini main menu namanya. Main menu, lantas di sini ada customer, misalkan ini adalah drop down ya, customer. Nah, si clerk ini menekan tombol ini, dan lantas dia akan mendisplay form customer. Ini form customer. Selanjutnya si kasir akan mengisikan ini misalkan tadi apa? Nama, address, alamat ya, dan nomor telepon.
di dalam sebuah kotak, ya. Dia mengisikan seperti ini, lantas dia menekan tombol save. Nah, ketika dia menekan tombol save, ya, maka yang terjadi adalah si sistem, ya, itu akan menggenerate perintah create customer, ya, yang dimiliki oleh controller customer controller, ya. Itu dia akan memanggil metode create customer di mana parameternya adalah nama, address, dan nomor telepon. Nah, selanjutnya di dalam kelas ini dia akan menciptakan sebuah objek yang dinamakan dengan AC. AC itu merupakan objek dari kelas customer. Oke. Nah, selanjutnya objek AC ini itu sudah memiliki nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, dari objek ini, ya, lantas dia memanggil metode save milik customer data access. Ya. Nah, di mana parameternya adalah objek AC. Nah, maka selanjutnya adalah dia akan menggenerate metode-metode yang ada di dalamnya. Dia akan meminta customer ID dari objek ini, lantas selanjutnya akan disimpan dalam objek, ya. Ini perintah ini sudah dimasukkan. Nah, lantas untuk menampilkan datanya yang sudah dimasukkan tadi, dia menjalankan perintah selanjutnya yaitu get customer detail. Ketika dia get customer detail, maka akan mengembalikan nilai-nilai yang tadi sudah diinputkan. Customer ID, nama, address, dan phone. Dan untuk customer data access akan melakukan perintah insert ke dalam table. Nah, selain melakukan insert ke dalam table, dia juga akan mengembalikan nilai-nilai dari data yang sudah dimasukkan dan akhirnya akan dikembalikan dalam bentuk, oke, misalkan data tersimpan, ini datanya ada customer ID, name, address, dan phone. Jadi ini lebih ke urutan daripada proses atau suatu cycle dari use case. Di sini adalah use case untuk create customer. Jadi kalau Anda lihat di dalam sequence diagram ini, itu menggambarkan apa? Menggambarkan kira-kira saya akan menggunakan berapa form, ya, atau berapa UI. Di sini UI-nya ada 2, main menu dan customer form. Lantas ada berapa kelas yang akan terlibat? Ada kelas customer controller, ya, ada kelas customer di mana dia akan digunakan untuk menciptakan objek customer, dan juga ada kelas customer data access untuk melakukan perintah atau interaksi dengan database. Dan berapa banyak metode untuk cycle ini? Ya, metodenya Anda bisa lihat di sini adalah pertama metode create customer, itu berada di sisi just controller, ya, customer controller, dan metode save ini ada di customer access. Ya. Sedangkan metode setter getter ini itu milik daripada kelas customer. Kenapa ini milik si kelas customer? Ya, karena Anda bisa lihat tanda panahnya ke arah kelas customer. Setter,
Oke. Dan selanjutnya ada juga metode get customer detail. Ini milik dari kelas customer. Jadi Anda bisa lihat atau Anda bisa gambarkan, berarti di dalam kelas diagram ini nanti ada kelas customer. Itu punya metode apa tadi? Ini metode konstruktor ya. Ini konstruktor. Konstruktor. Selanjutnya ini metode setter getter ya. Ini metode get choose detail. Untuk tahu ini dari mana ya Anda harus memiliki kelas diagramnya terlebih dahulu. Baru nanti dipergunakan. Oke, ini advance tengah. Selanjutnya kita akan coba membuat satu cycle ya, untuk mencoba membuat relasi antara kelas diagram dengan sequence diagram. Misalkan kita akan mengambil contoh untuk use case pembatalan order. Secara definisi atau secara sederhana, kasir akan melakukan perintah pembatalan pada sistem. Penjabaran secara rincinya, kita punya kelas diagram seperti ini, misalkan ada controller order handler, ada entitas class order item, order transaction, dan inventory item. Ini adalah sebagian daripada kelas diagram yang akan berhubungan dengan order. Berdasarkan use case ini, ya, dan kita juga memiliki kelas diagram ini, lantas kita akan membuat sequence diagramnya. Lantas sequence diagramnya akan menjadi si kasir melakukan cancel order, di mana dia akan dihandle oleh si controller, order handler. Oke. Nah, si order handler selanjutnya nanti akan berhubungan dengan order item, inventory, order transaction. Ini objek-objek atau kandidat-kandidat dari kelas yang akan kita buat di dalam sequence diagram. Selanjutnya kita buatlah urutan kejadiannya secara lengkap. Oke. Jadi ketika kasir melakukan cancel order, itu akan memanggil metode cancel order yang dimiliki oleh si controller. Lantas si controller ini akan memanggil metode cancel order milik class order. Nah, lantas karena di dalam sebuah order itu memiliki beberapa item ya, maka si order ini akan memanggil cancel item milik order item sebanyak item yang dimiliki oleh order tersebut. Nah, ini adalah penggambaran looping yang bisa disupport atau bisa didukung oleh sequence diagram. Jadi ini menandakan dia akan looping sebanyak item yang dimiliki oleh order. Kalau itemnya ada 10, maka dia akan berulang sebanyak 10 kali. Kalau itemnya ada 20, maka dia akan berulang 20 kali, tetapi tidak perlu dijabarkan. Karena kita tidak tahu berapa kali looping ini akan terjadi. Tetapi yang jelas, ini memberikan informasi bahwa proses ini akan memiliki potensi untuk berulang. Maka ketika ada proses cancel order, maka item-item yang di-cancel tersebut juga akan melakukan pengembalian atau perubahan terhadap kuantitas yang ada di dalam
sistem. Namanya ordernya di cancel, maka harusnya kuantitas bertambah. Maka quantity akan diupdate. Itu akan diupdate ke dalam kelas inventory item. Berapa banyak quantity yang dikembalikan. Setelah proses ini selesai, maka langkah selanjutnya dia akan melakukan pemanggilan method cancel payment ke dalam kelas order transaction. Dan proses itu berhenti sampai di sini. Nah, bisa juga Anda sampaikan message ya, proses berhasil. Misalkan itu juga boleh, atau jika tidak perlu, ya sudah cukup sampai di sini juga sudah tidak apa-apa. Oke, jadi bisa Anda lihat ini langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini kelima. Di mana langkah 3 dan 4 itu bisa berpotensi looping. Yang jelas cancel payment ini baru bisa dijalankan ketika proses 3, 4, 1, 2 ini sudah dijalankan. Ini yang dinamakan dengan time order. Oke, contoh selanjutnya, misalkan ada objek student dari kelas student, dia akan melakukan proses enroll di dalam sebuah seminar. Jadi dia si objek student ini akan memanggil metode enroll student di kelas seminar. Lantas si kelas seminar ini akan melakukan pengecekan apakah student ini eligible dengan cara memanggil metode eligible dari kelas course. Nah, hasilnya itu dikirimkan kembali kepada kelas student. Sorry, bukan hasilnya. Lantas course ini untuk mengetahui apakah student ini pernah mengikuti atau tidak, lantas dia meminta metode seminar history yang dimiliki oleh kelas student. Nah, hasilnya ya, seminar history ini akan dipergunakan oleh course ya, dan selanjutnya akan dikeluarkan status eligibility, status kelayakannya atau tidak, dan akhirnya akan dikembalikan menjadi sebuah enroll status. Nah, kalau Anda lihat di sini kembali lagi sifatnya bisa dua arah bolak-balik ya. Seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang. Ini yang pertama, dia meminta memanggil metode milik seminar ini tadi. Nah, lantas seminar ini memanggil metode milik course. Nah, course ini memanggil metode milik student untuk mendapatkan hasil, di mana hasil tersebut akan dipergunakan untuk mengembalikan eligibility statusnya dari seorang siswa atau pelajar. Kembali lagi, yang paling penting di sini atau kata kunci yang paling penting adalah urutan kejadian. Oke, dan yang nggak kalah penting juga ini ya, lifeline. Ini menandakan satu cycle yang tidak terputus. Jadi kegiatan-kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan satu rangkaian proses yang sama. Artinya tidak boleh ditunda, tidak boleh, bukan merupakan kegiatan terpisah, ya, dan saling tergantung antara satu proses dengan yang lainnya.
Nah, sebuah sequence diagram juga bisa menggambarkan beberapa kondisi secara bersamaan. Ini masih sama. Nah, nanti ini yang akan saya bilang, di contoh ketiga ini akan menggambarkan suatu kondisi yang secara bersamaan. Kondisi apa itu ya? Nah, misalkan kita punya UI daripada form. Ini nanti akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, di dalam UI itu ada 3 input, ya. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan kode awal karya ilmiah. Di mana dia punya 3 buah button. Yang pertama adalah button cari, yang kedua adalah button save, dan yang ketiga adalah button cancel. Nah, sequence ini bisa terpecah menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian untuk mencari, bagian kedua adalah bagian untuk melakukan penyimpanan atau pembatalan. Oke. Nah, dari sebuah desain UI ini, kita bisa menggambarkan sequence-nya. Jadi, pertama-tama mahasiswa, ini Anda lihat, ini adalah sebuah sequence yang terputus. Ini sequence yang pertama, atau ini sequence untuk cari. Ini sequence untuk simpan. Dia tidak tergantung kepada urutan apapun, karena bisa jadi nanti dia menekan simpan atau tidak. Jadi dia tidak dependen terhadap proses apapun. Oke. Jadi saya coba kembali, saya coba gambarkan yang seperti ini ya. Nah, mahasiswa melakukan pencarian kode mata kuliah. Dia pertama-tama melakukan pencarian kode mata kuliah, yang misalkan saya masukkan A01, lantas saya tekan cari. Nah, sequence-nya adalah ketika diklik cari di mata kuliah, maka proses tersebut akan melakukan pencarian mata kuliah dan akhirnya akan tampil, akan terpilih mata kuliahnya. Dan selanjutnya si mahasiswa akan melakukan proses pemilihan mata kuliah. Jika dia setuju, ya, apakah yang dicari sudah benar? Jika sudah benar, maka nama mata kuliahnya akan tampil, misalkan ADBO, seperti ini. Nah, lantas, setelah dia meyakini bahwa mata kuliah tersebut sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah dia memasukkan kode awal mata kuliahnya ini. Oke, saya akan memasukkan kode awalnya adalah misalkan B1. Lantas, kalau dia sudah melakukan ini, langkah selanjutnya adalah dia menekan tombol save. Nah, tombol save ini selanjutnya akan memproses. Ketika dia tekan save, maka akan diproses ke dalam controller dan akhirnya akan melakukan penyimpanan data. Seperti itu. Oke, sama juga seperti ini, program studi input data mata kuliah, lantas diproses, lantas di save. Pun jika kita punya use case diagram seperti ini, maka idealnya ada 7 use case, maka nanti akan menjadi 7 buah sequence diagram, ya, di mana nantinya Anda bisa pecah-pecah menjadi beberapa sequence. Ya. Nah, Anda bisa lihat untuk proses pendaftaran anggota, proses meminjam buku, menggambarkan buku, mengembalikan buku, itu menambahkan anggota, meminjam buku,
Mengembalikan buku itu sudah bisa terwakili dalam satu buah use case. Nah, use case ini sering dalam sebuah activity diagram, 3 buah use case bisa digambarkan dalam satu buah activity diagram. Nah, maka bisa juga nanti kita gambarkan 3 buah sequence diagramnya. Misalkan untuk penambahan anggota, sequencing seperti apa. Anda lihat satu timeline yang sama, yang panjang ya. Artinya semua proses ini merupakan satu kesatuan, mencetak satu anggota juga sama, dan begitu sampai dengan yang sekuensi yang mengembalikan buku. Ada yang tanyakan? Ini adalah simbol daripada UI, ini simbol controller, ini simbol entitas, ini simbol controller, simbol form, controller, dan ini form. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang lifeline ketergantungan antar siklus tadi saya belum